Dan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Change Up, di mana dua sahabat saling bertukar tubuh dan menikmati menjadi orang lain. Bagaimana kisah mereka menjalani harinya dengan yang bukan tubuhnya sendiri? Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang harus bangun karena tangisan anak-anaknya yang cukup barbar ya kelihatannya. Pria ini bernama Dave. Dave adalah seorang pengacara yang kelihatannya memiliki karir yang bagus. Ia memiliki asisten yang sangat cantik dan bernama Sabrina. Karena Dave udah punya istri, ia hanya bisa gigit jari melihat keindahan Sabrina. Dave kemudian ditelepon oleh temannya yang bernama Mitch dengan kata-kata tak pantas. Mitch bilang ia rindu dengan Dave karena mereka sudah gak ketemu selama 2 hari. Mitch adalah seorang aktor bergenre mata mantap yang hingga sekarang belum menikah, padahal umurnya sama dengan Dave. Malam hari pun tiba. Mitch datang ke rumah Dave dan disapa anak Dave. Karena Mitch belum pernah punya anak, ia terlihat sangat barbar saat bercanda dengan anak Dave. Hi, wow. Gosh, you're a broken woman with daddy issues. Istri Dave bernama Jamie. Dave, Jamie, dan Mitch sudah berteman sangat lama. Jamie terlihat cemburu karena Dave memilih menghabiskan malamnya dengan Mitch. Setelah sampai di tempat tujuan mereka, Dave dan Mitch saling bertukar cerita hidup mereka. Dave ternyata ingin sekali mempunyai hidup seperti Mitch, yang bebas mantap-mantap sama siapa aja. Dan Mitch pun sebaliknya, ia ingin menjadi seperti Dave yang punya istri, anak, dan juga rumah mewah. Saat di perjalanan pulang dari minum-minum itu, mereka merasa kebelet pipis. Mereka pun melihat kolam air mancur yang ada patung di tengah-tengahnya. Saat mereka pipis di sana, mereka tetap saja saling iri dengan hidup mereka. Mereka mengatakan, "Aku harap aku memiliki hidupmu," dan tiba-tiba listrik di sana mati. Karena mereka berdua merasa itu hanya hal biasa, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saat mereka bangun, mereka ternyata sudah bertukar tubuh. Dave menjadi Mitch dan Mitch menjadi Dave. Mereka pun akhirnya bertemu, dan mereka terlihat berkelahi karena mereka merasa ini semua mimpi. Singkat cerita, mereka pun berpikir bahwa ini akibat dari mereka membuat keinginan sambil pipis di kolam kemarin malam. Mereka pun bergegas pergi ke tempat kolam itu, tapi kolam itu kini sudah dipindahkan. Mereka semakin yakin dan mereka pun mencari informasi di mana-mana. Karena semua orang tidak tahu, mereka pun terpaksa menjalani hidup mereka meskipun itu bukanlah tubuh dan hidup mereka masing-masing. Dave dan Mitch saling memberi tips bagaimana menjalani hidup mereka sehari-hari. Mitch menjadikan Dave terlihat sembrono sebagai pengacara. Orang-orang berpikir ia sangat aneh setibanya di kantor. Ia lupa dengan ruangannya, sok akrab dengan orang kantor, dan juga ia mengambil makanan dan mengantonginya dari kantor tersebut. Sabrina pun datang dan menyapanya. Karena sejatinya Dave adalah Mitch, ia pun melihat Sabrina yang dengan penuh kesaknian. Hari ini sebenarnya adalah hari yang besar buat Dave. Mitch yang tidak tahu apa-apa, mengacaukan rapat besar tempatnya bekerja yang berakibat pada tidak jadinya kerjasama antara perusahaan hukum Dave dan perusahaan Jepang di sana. Di tempat lain, Dave yang memakai tubuh Mitch pun sampai di tempatnya syuting. Ia belum tahu apa yang akan dilakukan di sana. Dave pun sangat kaget karena Mitch ternyata adalah artis mantap-mantap yang sangat mantap. Mungkin Dave bisa senang kalau mantap-mantap dengan cewek aja, tapi ia harus mantap-mantap dengan cowok juga. Mau tak mau, Dave harus melakukannya karena sutradara di sana sangat galak dan mengancamnya. Setelah berperan menjadi yang bukan diri mereka sendiri, mereka pun bertemu dan Dave terlihat marah. Dave mengira kalau Mitch adalah artis biasa, tapi ternyata ia adalah artis mantap-mantap yang sangat mantap. Dave bertanya bagaimana pekerjaan di kantornya dan ia pun tambah marah karena Mitch sudah mengacaukan pekerjaannya selama ini.
my God! Mereka pun akhirnya pergi ke rumah Dave dan ingin berkata jujur kepada Jamie, istri Dave, kalau mereka bertukar tubuh. Jamie tidak percaya karena saat ia menanyakan Dave yang ada di tubuh Mitch, pertanyaan yang seharusnya hanya Dave yang tahu, Dave tidak bisa menjawabnya. Padahal pertanyaannya hanyalah kapan tanggal pernikahan mereka, apa warna favorit Jamie, dan hal kecil sebagainya. Mereka pun dengan terpaksa kembali menjalani hidup yang bukan hidup mereka sebenarnya. Saat makan malam, Mitch yang ada di tubuh Dave makan dengan berantakan di depan istri dan anak-anaknya. Sementara Dave yang ada di tubuh Mitch didatangi teman cewek Mitch yang terlihat sangat sakne. Dave tidak mau karena cewek yang bernama Tatiana ini sedang hamil besar. Di rumah Dave, Mitch dipaksa bangun oleh istrinya saat jam 3 pagi untuk menenangkan anak-anak yang sampai sekarang masih juga ada jiwa kebarbarannya. Mitch yang tidak tahu apa-apa menelpon Dave yang sedang mantap-mantap dengan tangannya sendiri. Dave pun mengarahkan Mitch apa yang harus ia lakukan. Anak-anak Dave ternyata tidak cuma barbar, mereka juga psikopat ya kayaknya. Keesokan harinya, Dave kembali mencari informasi kemana kolam air mancur itu pergi. Orang di sana berkata butuh 3 minggu untuk mendapat informasi di mana kolam itu dipindahkan. Dave pun menjadi panik dan ia pergi ke rumahnya mencari Mitch. Di sana ia malah bertemu dengan istrinya yang sedang menangis. Karena Jamie tidak percaya akan pernyataannya kemarin, ia bercerita tentang Dave kepada Dave yang ada di dalam tubuh Mitch. Ia berkata bahwa Dave bersikap sangat aneh dan bilang ia tidak tertarik lagi pada Jamie. Jamie bercerita kalau ia sangat mencintai Dave, tapi Dave tidak pernah memerhatikannya lagi. Dave pun mencari Mitch dan memarahinya saat di kamar mandi. Dave yang seharusnya syuting dengan tubuh Mitch mengambil cuti hanya untuk mengajari Mitch cara menjalani hari-harinya sebagai Dave. Mulai dari cara berpakaian, memakai celana dalam tiap hari, tugasnya sebagai suami di rumah, belanja sembako, menjemput anak-anaknya, dan bersikap yang baik di kantor. Saat mereka di kantor, Sabrina datang dan Mitch yang ada di tubuh Dave mengambil kesempatan itu dengan menyuruh Sabrina dan Dave yang ada di dalam tubuh Mitch berkencan di Sabtu malam. Ayah Mitch tiba-tiba menelpon Dave dan karena mereka bertukar tubuh, yang ia telepon adalah anaknya sendiri. Mereka bertemu di suatu restoran. Ayah Mitch yang tidak tahu kalau ia berbicara dengan anaknya curhat pada tubuh Dave tentang Mitch. Ia meminta tolong pada tubuh Dave untuk membujuk Mitch agar datang ke pernikahannya nanti. Mitch yang ada di tubuh Dave pun tetap menolak dan meninggalkan ayahnya di sana dan marah sendiri di mobilnya. Mitch kini sudah terbiasa dengan kehidupan Dave. Hingga suatu malam, ia diajak mantap-mantap dengan Jamie. Saat ingin melakukan adegan itu, ia malah merasa tidak bergairah dan burungnya pun tidak bisa berdiri. Ia pun akhirnya hanya tidur-tiduran di dekat gunung kembar Jamie. Dave yang sudah hari tidak mendapat kabar dari Mitch, menelpon Mitch dengan perasaan khawatir. Karena ia tidak tahu apa saja yang dilakukan Mitch dengan tubuhnya dan sangat susah menghubunginya. Dave yang tahu hari ini Jamie akan berbelanja, sengaja pergi ke supermarket menunggu Jamie di sana. Dan benar aja, ia akhirnya bertemu Jamie di sana. Dave yang ada di tubuh Mitch pun bertanya apa yang terjadi pada Dave. Apakah ia baik-baik saja? Jamie pun berkata bahwa kini Dave menjadi sangat baik, manis, dan sudah menjadi seperti dulu. Dave yang mendengar itu pun merasa lega mendengar cerita Jamie. Kini, ia pun bisa menikmati cuti Mitch dengan perasaan lega. Dave pun menikmati kesendiriannya dan melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan dengan tubuhnya sendiri karena ia sibuk bekerja. Ia pergi keluar membaca buku, bermain baseball, merokok di mobil, melihat akuarium raksasa, dan juga bermain go-kart. Dave yang ada di tubuh Mitch menelpon Mitch karena ia sudah tidak berkencan selama hampir 18 tahun. Sama seperti saya, nggak bohong. Ia terlihat sangat panik, dan Mitch dengan tubuh Dave pun datang mengajarinya menjadi Mitch yang dikelilingi wanita cantik. Ia mengajarinya cara berpakaian, cara memakai gel rambut, sampai memotong rambut burung Mitch. Singkat cerita, sesampainya Dave dengan tubuh Mitch di tempat kencannya, datanglah Sabrina dengan sangat cantik
dan Sabrina langsung jujur kalau ia sebenarnya terpaksa. Ia hanya mencoba menyelamatkan pekerjaannya dan takut dipecat oleh Dave. Tapi, karena sudah minum sedikit, Dave dan Sabrina akhirnya saling bercerita dan berhasil merebut hati Sabrina. Karena mereka sedikit mabuk, mereka pun pergi ke tempat pembuatan tato. Dave membuat tato namanya untuk mengerjai Mitch, dan Sabrina membuat tato di bagian mantapnya. Dave pun mengantarnya pulang, dan Sabrina kelihatannya tertarik dengan Dave, padahal awalnya ia hanya terpaksa. Ini Dave di tubuh Mitch ya. Keesokan harinya, Dave mendapat informasi tentang kolam air itu dipindahkan. Ia bergegas ke kantornya untuk bertemu Mitch. Di sana, ia bertemu dengan Sabrina. Sabrina yang udah tertarik dengan Dave, memberi tiket untuk menonton baseball. Dave dan Mitch pun bertemu, dan ternyata Mitch juga sudah ditelepon. Mereka berkata bahwa mereka belum siap. Sepertinya, mereka sudah menyukai kehidupannya masing-masing. Dave masih ingin berkencan dengan Sabrina, dan Mitch ingin membuktikan bahwa ia bisa melakukan sesuatu dan menjadi pria yang baik dan juga tidak sembrono. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menunda kembali ke tubuh masing-masing. Singkat cerita, Dave akhirnya menonton baseball dengan Sabrina, dan Mitch mengikuti rapat ulang yang diadakan kantor Dave dengan perusahaan Jepang waktu itu. Bos perusahaan Jepang itu menawarkan kerjasama sebesar $625 juta dengan kantor Dave. Mitch yang sudah belajar sebelumnya meminta dinaikkan $100 juta lagi. Bos di perusahaannya sebenarnya tidak percaya dengan hal itu, tapi Mitch tetap percaya diri. Mitch pun mengikuti cara orang Indonesia menawar barang, yaitu berpura-pura pergi, dan hal itu ternyata bekerja. Setelah menunggu, asisten perusahaan Jepang itu pun keluar dan memberitahu kalau bosnya sepakat untuk $725 juta. Mereka pun sangat senang dan memuji-muji Mitch yang ada di tubuh Dave. Setelah sukses dengan hal itu, kantor Dave merayakan keberhasilan mereka. Sementara itu, Dave dengan tubuh Mitch dan Sabrina kehujanan di pertandingan baseball. Dave pun mengajak Sabrina ke rumah Mitch, dan mungkin karena basa-basahan kali ya, Sabrina merasa sangat sakni dan agresif. Ia sangat ingin berihi-uhu dengan Dave. Namun, tiba-tiba saat Sabrina udah di atasnya, Dave melihat tato kupu-kupu Sabrina dan mengingat dirinya kalau dia adalah Dave, bukan Mitch. Ia pun berkata pada Sabrina kalau ia ingin pulang. Ia bergegas menghampiri Mitch di tengah hujan, dan sementara itu, Mitch juga merasa bahwa itu bukanlah hidupnya yang sebenarnya. Ia sudah melakukan pekerjaan Dave, dan yang dapat pujian ya Dave. Ia pun sadar dan bilang kalau itu bukan hidupnya, dan ia pun meninggalkan tempat itu. Dave dengan tubuh Mitch pun ternyata juga sudah datang. Dengan tubuh Mitch, ia tiba-tiba mencium Jamie dan membuat semua orang bingung dan heran. Jamie yang awalnya tidak percaya, akhirnya menyadari semua itu. Selanjutnya mereka pun bergegas menghampiri kolam air mancur itu. Mereka terkaget-kaget karena kolam itu berada di tengah mall yang ada banyak orang lalu lalang. Dengan terpaksa, mereka pun tetap pipis di sana dan mereka dilihat semua orang di sana. Karena hal itu, Mitch tidak bisa pipis di sana. Dan mereka pun sempat-sempatnya berdebat karena Dave tidak pernah mengundangnya di acara ulang tahun pernikahannya. Dave akhirnya meminta maaf pada Mitch dan memintanya tidak membicarakannya saat itu juga. Mereka pun saling memuji, dan Dave bilang kalau ia bangga dengan Mitch dan akan mengundangnya ke acara ulang tahun pernikahannya Dave. Mitch pun akhirnya lega dan akhirnya ia pipis. Dua orang satpam tiba-tiba mengejar mereka, dan mereka pun berkata berharap untuk kembali ke tubuhnya masing-masing dengan sangat cepat. Listrik pun mati dan memberi keuntungan untuk mereka bisa kabur dari mall itu. Saat mereka terbangun keesokan harinya, mereka pun sudah kembali ke tubuhnya masing-masing. Dave sangat senang karena kini ia sudah tidur dengan Jamie lagi. Ia langsung bertemu dengan anak-anaknya lagi. Di sisi lain, Mitch juga sangat senang karena Sabrina menghampirinya dan mereka sarapan bersama. Mitch pun akhirnya datang ke pernikahan ayahnya, dan ayahnya terlihat sangat kaget, namun ia sangat bahagia. Tibalah pesta anniversary Dave. Di situ, Mitch memberi selamat pada Dave di atas panggung.
kamikaze shots to my two best friends. Mereka kini merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Film pun selesai. Eits, masih ada scene setelah kredit ternyata. Mitch dan Sabrina akhirnya berihih-uhuk dan sangat menikmatinya. Di sisi lain, Dave dan Jamie pergi merokok untuk pertama kalinya dan mengunjungi akuarium besar. Mitch juga mengirim video cocok tanam yang Dave perankan dengan tubuhnya. Jamie merasa sakne dan meminta Dave mengganti olinya. Can we change?